Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, kelas, mantap. Premier bisa dilihat foto masih mantap di PC ya kawan-kawan. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Oke, sesi pemotongan segel ya kawan-kawan ya. Oke, ini garansinya adalah 3 tahun new Ryzen 5 3400G, terdapat Vega 11 di dalamnya. Bisa kita lihat colornya, diperlihatkan kawan-kawan. Oh, itu seri seperti itu ya. Kipasnya cukup besar ya kawan-kawan ya. Ini di pinggir jalan ya teman-teman tokonya, jadi suaranya agak berisik ya. Kita mixing karena kita juga begitu ada rakitan kita vlogkan ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Itu bisa dilihat ya, masih tetap kayak yang seperti kemarin, yang seri 3500. Oke, untuk prosesornya coba kita lihat, kita buka prosesornya. Nah, itu seperti itu ya kawan-kawan ya, 3500 masih seperti yang kemarin. Dekatkan mas. Oh, Ryzen 5 ya, itu ada logonya juga. Oke, sudah, buka aja, langsung kita pasangkan. Jangan sampai kebalik ya kawan-kawan ya, kalau masih rakitan awal. Kalau enggak, mending teman-teman bisa bikin terima beres saja di toko ya, karena tidak terlalu beresiko, yang profesional. Oke, bisa dilihat ya, itu adalah pasangannya dari Ryzen 5 dengan Gigabit A3 20M ya kawan-kawan. Seperti itulah adalah wujudnya. Oke, langsung saja pasang kipasnya mas. Itu bawahnya, belakangnya pasang rel dulu apa? Panel belakangnya kan ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi. Teman-teman sudah lihat sendiri ya dari hasil tes yang kemarin. Namun sayangnya yang kemarin itu sudah laku ya. Terlebih yang kita tes adalah, masih ingat yang kemarin ya, AMD Ryzen 5 kita tarungkan dengan 7500. Dalam data itu unggul i5 nya 7500 dari dari Ryzen 5 3500. Namun dalam fakta lapangan ternyata sebaliknya, Ryzen 5 7500 Ryzen 5 3500 itu mengungguli dari Intel Core i5 7500 itu senilai 6% ya. Kita uji kita analisa dengan menggunakan uji Premiere Pro. Dan untuk seri gamingnya pun dari Ryzen 5 seri yang 3500 dengan 6 core prosesor itu ternyata dalam permainan game yang tinggi pun dia suhunya tidak begitu panas. Dalam hal ini artinya AMD Ryzen telah membuktikan bahwa rumor yang katanya AMD panas itu bisa dibantahkan di seri yang terlebihnya pengembangan dari AMD Ryzen ini. Nah, setelah kita analisa tersebut, sekarang kita akan mencoba dengan AMD Ryzen yang lainnya. Teman-teman sudah bisa dilihat ya. Kalau kemarin itu Ryzen seri 3500, kita menggunakan Ryzen yang serinya lebih di bawahnya. Namun ada keistimewaan kawan-kawan, di mana seri AMD Ryzen 5 ini dengan seri 3400 prosesor, di mana AMD Ryzen 5 ini adalah serinya adalah 3400G. Nah, di sini ada 4 core dan
8 thread kawan-kawan. Nanti untuk analisa datanya kita lihatkan di internet secara terperinci ya. Yang jelas seri ini adalah dengan gigahertz dari 3,7 turbo boost-nya sampai 4,2. Nah, kalau kita lihat dari yang seri kemarin, perbedaannya adalah yang kemarin 6 core dan 6 thread itu dari 3,6 sampai 4,1. Nah, kalau dilihat kemungkinan itu bisa tinggi yang ini, walaupun serinya itu tinggi di itu. Tapi kita coba lihat nanti analisanya seperti apa, karena belum tentu juga ini unggul dari seri yang itu. Kita nanti ada compare pembanding ya kawan-kawan ya. Kita masih belum menampilkan yang generasi 9 dan mungkin untuk pertemuan berikutnya, dan ini masih kita uji dengan seri yang Intel Core i5 generasi ke-7 atau Kaby Lake 7500 dengan gigahertz dari 3,4 turbo boost-nya sampai ke 3,8. Nah, untuk lebih jelasnya analisanya bisa teman-teman simak di analisa internet ini. Nah, oke ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, sekarang kita mulai analisa. Ini dari referensi internet. Ada dua yang kita analisa, sedikit pembeda ya. Kalau kemarin kita cuma pakai user benchmark, kita sekarang menggunakan user benchmark dan game debate. Nah, kita bahas yang user benchmark ya. Ketika kita comparekan di ini menggunakan data bahwa seri i5 7500 itu dia kalah jauh ya teman-teman, bisa dilihat angkanya, di mana i5 7500 itu dia senilai 72 dan Ryzen 5 3400G itu senilai 148. Berarti mungkin hampir 2 kali ya, tapi nanti kita akan buktikan. Nah, ada sedikit pembeda juga, kita tidak hanya menggunakan satu aplikasi penganalisa dari user benchmark ya teman-teman. Kita menggunakan aplikasi yang lainnya yang cukup terkenal juga di kalangan gaming, di mana kita menggunakan analisa game debit. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, di analisa game debit itu lebih lengkap, di mana nilai AMD Ryzen 5 3400G 4 core 3,7 turbo boost sampai ke 3,4 dia 9,4, sedangkan di i5 7500 dia nilai 4,4. berarti dalam ini juga bisa dikatakan dia separuh ya kan kawan ya, i5 seri ini dengan 7500 dengan seri 3400G. Kita lihat rinciannya ya. Ini dimana CPU codename-nya Zen Plus, yang ini adalah i5-nya adalah Kaby Lake seri S ya. Soketnya AM4 yang ini 1151 ya. Terus bisa dilihat ini. Terus kita lari ke CPU core-nya, ini ada 4 yang di AMD Ryzen 3500 dan di sini ada 4 core sama. Terus CPU thread-nya, nah di sini di Ryzen itu unggul ya, dia 8 thread. Terus di sini yang Core i5 7500 dia 4 thread ya. Untuk clock speed-nya dia sampai ke 3,7 GHz dari 3,7, turbo boost-nya sampai ke 4,2 yang untuk AMD Ryzen. Sedangkan di sini adalah turbo boost-nya dari 3,4, frekuensi clock speed-nya 3,4, turbo boost-nya sampai ke 3,8. Berarti dalam analisa ini tetap masih unggul di AMD ya teman-teman ya, masih tinggi banget AMD-nya sampai ke 4,2. Terus TDP-nya 65 watt, yang di sini Intel-nya 65 watt sama ya TDP-nya ya. Terus oke, ada yang lain. Terus di sini dibekali dengan Vega 11 kawan-kawan. Nah, ini kita lihatkan ya. Kalau yang seri kemarin Ryzen 5 yang seri 3500 dia tidak dibekali ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan VGA card. Nah, uniknya di sini atau kerennya di sini, dia hematnya yaitu dia sudah ada Vega 11-nya dengan RX Vega 11. Ini bisa dilihat dia GPU frekuensi 1,63, nanti hasilnya seperti apa. Terus kalau di Intel itu grafiknya dia 7500 tidak ada, mungkin dia bawaannya Intel HD saja ya teman-teman. Yang jelas di sini ada RX 11. Ini mungkin yang menjadi sebuah nilai keunggulan bagi Ryzen ya. Directnya itu Direct 12. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita uji aja di tersebut ya, di analisa tersebut kita lakukan pengujian langsung, dan selanjutnya kita akan langsung ke spesifikasinya secara terperinci, di mana prosesor dengan AMD Ryzen 5 3400G kita tarungkan dengan i5 7500. Oke.
Nah, teman-teman sudah bisa disimak ya. Terus oh ya, ada salah satu bahasan dari GPO-nya. Kalau kita lihat yang seri ini dibedakan dengan yang seri kemarin, ini ada include VGA-nya kan, memang 3400 itu sudah ada VGA 11 dan VGA 11 ini dengan VGA 11 ini kita akan mencoba nanti hasilnya seperti apa. Kalau dalam data bisa dilihat sendiri teman-teman. Ini bisa dilihat bahwa VGA 11 itu adalah dia setara dengan RX 5500 4GB ya kan kawan ya. Untuk kalau di pertanyaannya kalau pakai Nvidia setara apa? Coba kita lihat analisanya. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Dari analisa tersebut ternyata dia hampir sejajar ya, tapi tidak bisa belum mengungguli dari seri yang GTX 750 Ti ya. Untuk lebih jelasnya tetap nanti kita akan uji ya kawan-kawan. Karena kembali lagi, karena ketika kita melihat seri VGA tersebut, kita pernah menguji dengan kalau ini unggul dari RX berarti otomatis ini untuk PS 2012 baik dong. Karena kemarin kita dengan seri RX 550 itu kita mendapatkan analisa game debit, kita mendapatkan analisanya dari PS 2019 dan setting high itu FPS-nya sampai ke 50 dan 55 FPS. Berarti kalau ini buat setting high harusnya ini kedapatannya 60 FPS. Tapi coba kita lihat secara dalam ya, karena ini jadi satu dengan motherboardnya di Gigabyte. Nah, menggunakan seri A320M. Oke ya, langsung saja ke materi. Spesifikasinya ini adalah AMD Ryzen 5 dengan 3500G, dimana gigahertznya yaitu dari 3,7 turbo boost-nya sampai 4,2 GHz dengan 4 core prosesor dan 8 thread. Jadi nanti kalau dalam game atau apa itu software core-nya itu nanti kelihatan di 8 core. Kalau dalam analisa sebelumnya kita lihat kan ya. Terus namun sejatinya di sini adalah jumlah core-nya adalah 4. Jadi yang thread-nya itu mungkin manipulasi ya, di dalam data nanti bisa kelihatan 8 core. Terus dari VGA-nya sendiri masih tetap merek yang sama tapi berbeda seri teman-teman. Ini kita menggunakan Gigabyte dengan A320M main S2H. Kita ulangi lagi, kita menggunakan seri yang sama dengan merek Gigabyte dengan A320M strip S2H. Nah, ini adalah sudah include ya. Jadi di dalam sini sudah ada chip VGA-nya teman-teman di dalam sini ya. Puan disinkronisasikan dengan yang ada di GPO-nya yang ada di Ryzen 5 dengan 3400, karena di dalam prosesor tersebut tuh ada VGA-nya VGA 11 dan dicocokkan dengan motherboard yang tipe ini ya di Gigabyte ya. Salah satunya banyak, nggak hanya Gigabyte saja, yang kebetulan yang kita seri adalah Gigabyte. Kan kita perlihatkan seperti apa wujudnya ya. Kita buka dulu ya kawan-kawan. Dan ini garansinya masih tetap sama ya, kayak kemarin ya, 3 tahun garansi. Oh, ini ternyata masih sama, ada 2 slot. Nanti kita detailkan kawan-kawan. Nah, ini terbungkus Gigabyte ya. Ini ada 2 slot di sini. Dan sama juga sampai Ryzen 9 teman-teman. Dan dari ini untuk masalah kapasitas RAM-nya di sini nanti kita tanamkan berapa? 16 GB ya. Nanti hasilnya seperti apa? Nanti kita coba compare dengan Intel Core i5 yang 7500 sebagai pembanding ya teman-teman. Terus ada apa ya? Kartu garansi ya teman-teman. Ini seperti ini dan garansinya di sini adalah 3 tahun. Ini bisa dilihat. Ini 3 tahun ya teman-teman ya. Jadi kalau dengan tipe ini tentunya menghemat biaya kan kawan ya. Untuk masalah harganya di sini ini lebih murah. Jadi sama yang kemarin. Padahal ini sudah ada include VGA-nya ya teman-teman ya. Tapi untuk masalah harganya lebih murah dari yang seri yang kemarin. Teman-teman bisa dicek di toko-toko terdekat Anda ya. Dan kalau masalah prosesor, tadi kita kembali lagi ke awal, ini harganya itu
lebih mahal daripada yang seri 3500 karena mungkin di sini ada tertanam include-nya dari Vega 11 ya kawan-kawan ya. Jadi kita juga tidak usah beli VGA, sudah ada VGA onboardnya. Nanti seberapa dahsyatnya kita akan coba uji dan kita akan lakukan pembanding, tapi bukan antara Ryzen 5, tapi ini adalah dengan Core i5 7500 karena dengan prosesor tersebut dimungkinkan sebagai pengukur ya kawan-kawan. Kita tidak akan menarungkan dengan generasi 9. Mungkin untuk pertemuan berikutnya bisa kita tarungkan. Coba kita analisa karena kalau seandainya ini ditarungkan bagaimana? Sebetulnya kita mau menarungkan tapi sayangnya produk kita sudah laku ya. Jadi ini yang tersisa kita bisa vlog lagi. Itu akan sebagai pembanding. Yang kemarin kalau dengan 3500 itu selisih 6%. Coba kalau dengan ini apakah dia unggul atau kalah? Nanti kalau seandainya ini selisih 5% juga atau 6%, berarti ini bisa dipastikan sama dengan 3500. Tapi kalau ini kalah dari Core i5 7500, berarti ini bisa dipastikan ini sama Ryzen 5 3500, berarti unggul 3500. Yang 3400 itu di bawahnya dari 3500. Kalau dalam analisa internet bisa teman-teman lihat sendiri ya. Itu intinya masih unggulan ini. Oke ya teman-teman, sekarang akan kita duelkan di mana dua produk ini adalah merek yang bersaing. Pilih Intel atau AMD. Ini adalah AMD dengan Ryzen 5 3400G dengan GHz dari 3,7 GHz, turbo bus-nya sampai ke 4,2 GHz, 4 core prosesor, 8 thread, dan ini adalah Intel Core i5 dengan generasi ke-7 atau Kaby Lake dengan GHz dari 3,4 GHz, turbo bus-nya 3,8 GHz, 4 core prosesor dan 4 thread. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus smart kelas, mantap, salam teknologi. Yes, oke ya teman-teman ya. Sekarang sudah kita siapkan di sini. Kita mau tahu ya speknya sebenarnya seperti apa, karena biasanya ini khususnya yang di AMD Ryzen 5 ya, atau yang teknik AMD biasanya kalau onboard VGA-nya itu memotong RAM. Apakah di sini memotong RAM? Kita sudah persiapkan di sini RAM-nya 16 GB ya, sudah tersana. Kita cek ya, coba apakah memotong RAM ya dengan seri Vega 11. Kalau yang kemarin itu yang Vega 8 untuk pengujian PS 2018 itu nge-lag ya kawan-kawan ya. Setting low bahkan itu nggak begitu kuat ya. Coba ini cari tahu Vega 11 itu seperti apa ya keunggulannya ya. Ini bisa dilihat speknya. Moga-moga terlihat. AMD Ryzen 5 3400G 3,7 GHz ya, itu belum turbo bus. Terus install memorinya, RAM-nya 16 GB, DDR4. Kita lihat ya Mas untuk display VGA-nya. Muncul ya kawan-kawan ya, kita lihat displaynya. Oke, dengan RAM 16 GB, VRAM-nya dapat 2 GB ya teman-teman. Kemudian dia share memorinya sampai 7, ngeri ya. Share memori ya ini ya kawan-kawan ya. Terus total memorinya sampai 9 GB. Share memorinya 7 GB. Terus total memorinya 9 GB. Jadi dia up to ya kawan-kawan ya VRAM-nya. Coba kita langsung lihat nanti di permainan PS juga. Tapi kita sebelumnya ke permainan PS, kita mau lihat kekuatan performa dari teknologi ini ya. Kita sandingkan dengan yang di sebelahnya ya. Ya tidak usah kita begitu bahas karena kita sudah ngupload yang sebelum ini ya kawan-kawan ya. Ini adalah Intel Core i5 7500. Itu juga lakukan pengujian. Oke ya teman-teman ya, kita persiapkan untuk rendernya masih sama ya, 225 biar teman-teman bisa tahu. Kalau kemarin itu nggak sampai berapa Mas, 1 menit ya, 30 detik untuk Ryzen 5 3500 ya kawan-kawan. Supaya yang seri ini berapa ya sampainya, ini bisa dilihat ya, 225 teman-teman. Sebelah sini ya 225. Oke, kita sudah comparekan dengan sama. Nanti tolong bacakan ya Mas kedua-duanya untuk makan hertznya, prosesornya berapa. Kita mulai 1, 2,
3. Oke, dilihat Mas. Prosesornya sampai berapa ini? 4,5. Ya, AMD 4,5. Cepat Intelnya? Intelnya 3,5. Intelnya 3,5. RAM-nya memakan ini? 5,7. AMD 5,7, yang di Intel 5,8. 5,8. Terus yang VGA-nya Kerjaannya 3%. 3%, yang di AMD. Terus yang di sana, yang di Intel 10%. terus 10%. 1%. 1%. Hop, selesai. Oke. Itu ternyata 30 berapa? Hop, ya ini bisa dilihat ya. Ini adalah hasil render. Untuk yang pertama tetap dimenangkan di AMD Ryzen. Itu senilai berapa? 34 detik. 34 detik. Berarti kalau ini dibandingkan dengan Ryzen 5 kalah 0,4 detik ya Mas ya. Iya. Ini nih, kemarin 30 detik ya kawan-kawan ya. Di sini adalah 34 detik untuk hitungan 1 di AMD Ryzen 5 3400. Terus yang keduanya di Intelnya itu dapat 36 detik ya kawan-kawan. Jadi selisih sedikit banget ya karo 2 detik. selisih 2 detikan ya. Jadi mungkin bisa dikatakan ini setara Mas ya. Setara. Jadi untuk seri prosesor ini kita tandingkan dengan Gen 7 7500 itu selisih 2 detikan. Jadi mungkin 2% lebih baik. Jadi ini masih unggul ya kawan-kawan ya. Itu Intelnya masih kurang, mungkin ini disetarakan dengan Gen 8 juga bisa, tapi kita belum vlog biar teman-teman penasaran, tunggu di video berikutnya. Untuk yang selanjutnya kita langsung melakukan sebuah uji game ya kawan-kawan ya. Kita sudah tahu di sini untuk kekuatan prosesornya dia sampai ke berapa GB tadi Mas? Di AMD 4,0. Tadi loh. Iya. Hah? 4, Dia tadi sampai 4,0 ya? iya. Terus yang sana? Di sana cuma 3,5. Oh, 3,5. Yang di Intel itu turbo bosnya aktif ke 3,5, yang di sini aktif ke 4,0 GHz. Makanya dia lebih kencang ya kawan-kawan ya. Oke, untuk yang selanjutnya langsung saja kita melakukan uji dari PES 2019 yang dinanti-nanti ya, gamingnya. Close, Mas. Faktor generate yang ada. Oke. Kita imbangkan ya teman-teman. Ini adalah PES 2019. Coba mari kita lihat yang pertama di AMD Ryzen dulu dengan 16 GB itu seperti apa hasilnya ya teman-teman. DDR4. Oh, ternyata dia nggak bisa biru ya teman-teman ya, nggak bisa good ya. Itu dikarenakan teknik AMD itu VGA-nya memotong RAM. Itu ada bisa dilihat teman-teman. RAM-nya dari 16 GB terpotong 2 GB ya, untuk mungkin ambil di VGA-nya, dan VRAM-nya VGA itu 2 GB, share-nya sampai ke 7 GB. Dia memperoleh good. Terus di RAM-nya 14 GB, prosesornya 3,4 3400 dengan 8 core prosesor 8 thread ya. Itu X8 itu teman-teman bisa dilihat good dia ya performanya ya. Coba kita lihat nanti hasil bal-balannya seperti apa, sepak bolanya. Untuk yang sana bisa dilihat sendiri, itu good semua ya teman-teman ya. Ini untuk sisi Intelnya 7500. Nah, bisa dilihat ya, dia tidak terpotong RAM ya. 16 GB tetap sama. Nvidia-nya GTX 750 2 GB, share 8 GB. Ini mungkin selisih 1 ya. Kalau dia share-nya sampai 8, di sebelah yang ini adalah sampai ke 7. Jadi selisih 1 untuk share-nya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita mau tahu FPS-nya seperti apa. Settingannya ke hack ya, ini kawan-kawan, ke 60 fps. Masih belum ke teman-teman. Kita sudah siapkan untuk gamingnya PES 2019. Kita mau tahu settingannya ya teman-teman. Apakah benar dia hampir sama dengan RX atau dia memang sama dengan GTX 750 Ti, RX 550. Kalau dilihat nilainya itu di internet itu kita tampilkan ya kawan-kawannya, itu senilai yang di RX itu
72, ini 74. Jadi ininya tinggi yang di ini ya kawan-kawan ya. Tapi kita lihat hasilnya. Jadi game speednya kita polkan ya di sini ya. Coba yang di sana dilihat kan Mas, game speednya. Oke, bisa dilihat teman-teman sama 2. Terus setting rendernya kita setting dengan hack performa ya kawan-kawan ya. Itu bisa dilihat ya. Ya, kita hack semua. Kita dekatkan biar jelas. Oke, hack. Oke, hack ya. Oke Mas, langsung saja. Kalau kemarin di yang Ryzen 5 3500 itu dia cuman 23 kayaknya. 30-an lah, 30 untuk prosesornya angkatan nih. Coba di sini berapa ya? Lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau dalam penelitiannya unggul yang seri itu kawan-kawan. Intinya jauh banget. Bisa dilihat sendiri datanya ya. Intinya ini sama yang kemarin, unggul yang kemarin. Tapi faktanya tadi kita uji dengan pengujian rendernya, ternyata dia kalah malah sama yang kemarin. Tapi kalau dalam datanya seri Ryzen 3400 itu lebih unggul dari 3500. Jadi terbantahkan ya. Kalau misalkan seandainya ini disarungkan dengan Ryzen 5 3500, ini kalah dalam segi kecepatan render video. Jadi kalau kemarin bilang menang, faktanya dia tidak menang gitu teman-teman. Coba kita lihat. Langsung saja ya. Apakah stabil di 60 fps? Oke, bisa dilihat sendiri teman-teman dengan setting hack. Menurut saya belum berhasil ini Vega 11. Kalau dia katanya lebih unggul dari RX 554 GB, faktanya dia malah 39. Di RX itu bisa dilihat, dicek sendiri ya kawan-kawan, dia dapat 45 sampai 55 bahkan. Berarti ini mungkin bisa dikatakan kalau sama VGA card yang ada di RX 5500 unggulan sana, beneran Mas yo? Ya. Dia masih kalah nih kawan-kawan. Teman-teman bisa buka di YouTube kita yang kemarin ya. Yang apa? YouTube kita yang kemarin pokoknya yang seri RX 550 itu ada, sudah kita tampilkan FPS-nya. Kita akan analisa dari satu persatu untuk prosesornya sendiri. Ini kita dekatkan ya. Ini untuk seri ini ya, Ryzen 5 3400 itu dapat 41 kadang 34. Jadi hampir sama dengan yang kemarin ya. Adem lah intinya. Coba kita lihat pas waktu mainnya. Kalau kemarin tuh berapa ya? 30 berapa Mas? 35 ya? 38. Ya ini tetap masih unggul yang kemarin 3500 teman-teman. Itu CPU-nya 44 derajat soalnya. Dia lebih tinggi. Terus untuk RAM-nya dia kemakan 3,7 GHz ya. Untuk FPS-nya dia sampai 42. Berarti ini terbantahkan di yang ada kita lihatkan yang ada itu di situ katanya menang di seri Vega 11 yang kalau dengan apa? Ryzen dengan seri Vega 11 mengalahkan RX menurut saya tidak tepat ya. Ini udah ada pengujiannya. Jadi hasilnya dalam pengujiannya dia lebih unggul ya yang seri VGA-nya itu, dan ini menurun karena kemarin kita sudah uji FPS-nya itu sampai ke 50-an FPS ya. Kadang 55, kadang 45 ya. Yang jelas ini menurut saya kalah untuk itu seperti itu. Nanti kita simpulkan. Terus yang sebelah sana kita lihat dia mampu menjalankan sampai ke 51, kadang 52 lebih. Itu kan 60 lah Mas. Enggak, cuma 51 52. Oh, kemarin kok nasi 60 Mas? Buatan 50-an terus. Oh, 50. Enggak Mas, GTX 1060 sih 60. Kemarin kan 1050. Oke ya teman-teman ya, ini masih kalah ya dengan Nvidia ya. Jadi terbantahkan juga. Dia dapat 53, 55 dan maaf, ini yang seri Zotac ini sebetulnya mungkin ada dua atau gimana. Soalnya yang seri yang kemarin itu agak beda VGA-nya. Dia sampai 60 fps kawan-kawan. Tapi sama-sama 2 GB-nya TI-nya sama.
Jadi mungkin yang sana VGA-nya new ya, ini ada second, jadi mungkin penurunan performa ya teman-teman. Ini jelas ini sampai 60 fps. Jadi real juga di data bahwa ini unggul dari VGA dari VGA 11 ya kawan-kawan ya, yang di Nvidia-nya. Data bisa dipastikan toh, berarti. Nah, terus masalah prosesornya ya, itu bisa di situ 74 kemakan berapa itu 72 74, yang di sini bisa dilihat 30 separohnya ya, kadang 40 42. Teman-teman ya, dapat kita simpulkan intinya dari itu bisa dilihat kedua produk tersebut terbantahkan. Intinya dalam analisa yang ada di internet itu compare-nya baik di user benchmark atau game debit itu Pak Apit sebentar kesini masuk gak apa-apa, ada sponsor itu yang selamat Anda menikah. malah game, jadi bisa terbantahkan ya untuk seri yang di internet itu yang ada game debit dan ada di user benchmark itu ke dalam user analisanya itu kalau dibandingin dengan RX, dia seri Vega 11 yang ada di region 5 3400 dia unggul sekitar 2% ya kan, kayaknya nanti kita lihatkan ya. Intinya unggul di Vega 11-nya, tapi fakta lapangan dia tadi unggul di sini karena ketika unggul di RX karena ini ada penurunan. Jadi saya lihat tadi di sini VGA-nya itu nggak sampai berapa tadi, cuman 40 kadang ke bawah ya, 37 38 atau 4, bisa dilihat berapa 40, pokoknya nggak sampai 50. Intinya kalah. Intinya kalau teman dan kurang begitu nyaman, dan jika mau nyaman teman-teman bisa diturunkan FPS-nya, jangan setting hack atau setting aja medium. Tapi kalau dibandingkan dengan yang seri onboard-nya dari Vega 8, mending yang ini Vega 11, dan menurut saya ini recommended ya untuk PS 2019. Tapi dalam hal ini RAM-nya jangan pakai 8 GB kawan-kawan. Jadi ini memakai 16 GB karena memotong 2 GB. Jadi teman-teman kalau mau nggak pakai VGA, tidak beli VGA, teman-teman bisa melakukan upgrade-nya sampai 16 GB. Tapi kalau teman-teman ada VGA, mending cari VGA tambahan di seri RX 550. Kalau ini ditarungkan dengan yang sana di Nvidia, dalam data mungkin tepat juga. Dalam data itu unggul Nvidia-nya. Ini sudah sama ya dengan data baik dari user benchmark sama yang ada di game debit, dia sama. Intinya unggul di Nvidia GTX 750 Ti. Jadi dapat dipercaya intinya. Terus yang untuk masalah performanya, nah kita tadi sudah melihat ya untuk khususnya yang rendernya, untuk masalah performanya di Premiere keluar dari jalur ini Premiere Pro itu dia unggul nilai 2%, yang seri ini yang di region 5 3400. Berarti kalau ini misalnya ditarungkan dengan Intel Core dengan region 5 yang kemarin, kasayanya sudah terjual ya kawan-kawan ya. Cuman buat analisa saja unggul mana. Kalau dalam internet itu unggul yang ini yang seri 3400. Tapi kalau dalam fakta lapangan saya bisa menjamin, atau kita lihat data sendiri ya kemarin, dia unggul sekitar 6% dari render video. Berarti kalau dianalisa ini sama dia unggul sekitar 4%. Jadi intinya yang seri 3500 itu unggul 5% dari region 5 3400. Jadi lebih bagusan yang seri 3500. Terus dari prosesornya ini kalau dibandingkan dengan itu sudah jelas ya tadi ya, selisih sekitar 2%. Dalam hal ini unggul dari seri AMD Ryzen 5 3400, dan datanya nanti kita tampilkan. Ya jelas ya dari kita, pilihannya terserah jenengan, monggo. Kalau mau teman-teman lebih hemat carilah yang seri tipe seperti ini dengan mainboard yang sudah saya sebutkan tadi ya kawan-kawan ya. Intinya Ryzen 3400 sudah ada include VGA-nya, tapi RAM-nya 8 GB. Kalau secara hitung-hitungan menurut saya pribadi itu kayaknya hampir sama. Kalau
Kalau saya lihat kalau kita beli RX juga, RX 550 juga soalnya sudah murah yang 4 GB ya kawan-kawan ya. Tapi kalau 750 Ti kita dapatnya second. Jadi kalau dibandingkan kemarin sudah dapat dinilai 750 Ti sama RX-nya 550 4 GB, mending 750 Ti yang 2 GB. Sudah ya dari kita ya. Untuk selanjutnya tonton di video-video kita. Kayaknya kita nggak perlu menandingkan masalah impor foto ya. Kita sudah tahu dari dua cuplikan ini. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus berkelas, mantap, salam teknologi. Monggo Mas Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Gimana? Saya harap Anda tambah wawasan untuk lebih berpengalaman lagi dalam memilih produk-produk, dan tentunya bisa dibagikan video kita, bisa dibagikan, bisa di like, subscribe juga, itu sedekah ilmu. Dan di sini juga ada website di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada Facebook. Di sini ada IG dan juga Bukalapak. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus murah berkelas, mantap. Salam teknologi. Hasil rakitan dari tadi bisa dilihat sendiri ya, ini game yang sudah tidak asing lagi di dunia online ya, PUBG. Kita installkan PUBG Lite ya kawan-kawan. Nanti kita akan cari tahu teknologi AMD Ryzen 5 dengan 3400G dari 3,7 GHz turbo boost sampai 0,42, dan terdapat chip VGA di dalamnya, VGA 11. Seperti apakah hasilnya? Di sini kita kasih motherboard Gigabyte ya teman-teman yang serinya nah, ini adalah seri dari mainboard tersebut dari Gigabyte A320M S2H ya kawan-kawan ya. Ini adalah hasilnya. Kita pertama melakukan setting low dulu seperti apa hasilnya, karena di sini kita kasih RAM 8GB DDR4. Ini bisa dilihat sendiri teman-teman. Itu settingnya, setting low. Mungkin nyaman ya, karena coba bisa dilihat. Itu FPS-nya bisa naik. Bisa dilihat sendiri ya kawan-kawan ya. Sampai 100 lebih, 121, 122, 123. Terus dia CPU-nya tidak sampai 25%, RAM-nya memakan 4,5 ya rata-rata ya. Bisa dilihat ini hasil dari render atau permainan dari game PUBG. Jadi setelah tadi kita mengecek di game yang offline, untuk PS 2018 dia FPS-nya tidak sampai 40 ya kawan-kawan. Tapi kalau dengan menggunakan game PUBG dia sampai 100 ya untuk setting low-nya. Kalau untuk PS 2019 tadi yang kita coba itu dia nggak sampai 40 kan, 35 sampai 40 untuk setting high performer. Mungkin kalau low bisa naik lagi ya kawan-kawan, bisa sampai 40 dan bahkan mungkin 50 untuk setting PS 2019. Dan cukup lumayan ya, ini di onboard-nya sudah terbilang Gigabyte menunjukkan teknologinya. Dan untuk new-nya bergaransi dari distributor adalah 3 tahun teman-teman. Begitu juga dengan prosesornya. Oke, sampai 100 ya mas. Setting lagi. Sekarang setting yang kedua, coba kita melakukan peningkatan settingan dari low ke medium. Perbedaannya apa? Oke. Ternyata ada penurunan FPS, namun gambarnya jadi lebih detail.
dari sebelumnya. Bisa dilihat di datanya tersebut. Dia RAM-nya 4,5 ya. Naik dari tadi sebelum belum 4,5, 4,4. Terus CPU-nya tetap sama di bawah 25%. FPS-nya dia menurun. Dia hanya mendapat 50, 60 ke bawah intinya ya. Tadi sampai 100 ketika setting low, ini setting medium, kedapatan sekian. Di bawah 60. Ini bisa ditingkatkan lagi mas. Sekarang kita tingkatkan lagi untuk seri yang hack performa ya kawan-kawan. Kita coba seperti apa. Ini masih crash. Nah itu lihat settingannya hack. Sebentar mas, settingannya bisa dilihat. Ini hack semua. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum beli, silahkan lihat dulu daripada kecewaan jenengan. Jadi kalau menurut saya recommended untuk budget yang minimal, tidak memakai VGA tambahan. Di sini sudah bisa memainkan PUBG ya kan kawan, untuk seri LED khususnya. Kalau mau lebih performanya lebih bagus lagi, teman-teman bisa menambahkan VGA card tambahan pakai GTX atau seri RX. Nah dari hasil tersebut kita bisa lebih detail dan kita lihat untuk hack performanya. Ini bisa dilihat dia tetap sama, nggak sampai 5 GB, RAM-nya makan 4,52. Terus dari CPU-nya nggak sampai 25%, malah 15%, 14%. Namun FPS-nya mengalami penurunan. Dia 43, nggak sampai 50 ya teman-teman. Jadi yang tadi sampai 60 ini sekarang di bawah 50. Tadi di bawah 60 sampai 50 ke 60, sekarang dari 40 ke 50. Jadi menurun sekitar 10 fps untuk dari medium ke hack. Iya mas, kerasa nih. Lucu belum terbiasa. Hah? Belum terbiasa aku nih. Oh, turun-turun terbiasa. Game Battle Royale. Mas yang mengalami patah-patah enggak jenengan kayak gini? Mau patah-patah sih. Oh, patah, sempat patah. Bu koneksinya apa? Oh. Nek FPS nek patah itu di bawah 30 mas. Berarti nek patah berarti koneksi biasanya. Oh. Nek yang membuat patah itu kan nek di bawah 30, 35 mesti patah-patah. Jadi mau rata-rata di atas ya? Oh, di atas. Dan koneksi. Oh. Biasanya koneksi. Jadi di sini di samping yang membuat ngebab atau anu kan nggak hanya performa dari komputernya, tapi juga jaringannya juga mendukung. Jika jaringan lancar pasti bermain kayak gini juga enak. Namun jaringan lancar tapi performanya kurang mendukung juga tidak enak. Tipe motherboard ini untuk jangka panjangnya bisa sampai Ryzen 9 teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengupgrade ke teknologi yang lebih tinggi. Jika ingin mengupgrade, tinggal ganti prosesor saja. Dan untuk RAM-nya bisa diupgrade sampai maksimal seri A320M S2H itu sampai ke 32 GB DDR4. Dan ini ada garansinya, keterangannya, garansi korosi untuk 1 tahun pertama teman-teman untuk solid capacitornya. Dan memakai soket AM core. Nah ini kan mas, GPU mas. GPU ya. Untuk setting hack bisa dilihat agak mengalami kelambatan karena dia di bawah 40 fps teman-teman.
Jadi kalau mau nyaman tidak Mas ini? Tetap medium ya? Medium. Medium kalau teman-teman mau nyaman. Untuk RAM yang 8 GB khususnya. Medium. Koneksi ya? Oke, dari kita semoga saja bisa bermanfaat buat warga YouTube yang suka dengan pengembangan teknologi, bikin komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi.